Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nurlela Eskom, dari SMA Negeri 1 Comal. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi berpikir komputasional atau computational thinking. Materi Mapel Informatika SMA kelas 10. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari di materi ini adalah yang pertama, 3.11 Computational Thinking untuk menyelesaikan persoalan yang lebih kompleks dari sebelumnya, yang membutuhkan dekomposisi, abstraksi, dan representasi data, serta berpola. 4.11 memecahkan persoalan agar kompleks yang membutuhkan dekomposisi, abstraksi, dan representasi data serta berpola. Adapun indikator kompetensi dasar yang akan kita dapati pada materi ini adalah 3.11.1 menjelaskan definisi berpikir komputasional. 3.11.2 menganalisis konsep berpikir secara komputasional. 3.11.3 menelaah manfaat computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. 3.11.4 menganalisis teknik-teknik computational thinking. Adapun 4.11.1 memecahkan permasalahan yang kompleks dengan dekomposisi, menentukan pola, abstraksi, dan desain algoritma dalam sebuah bahasa pemrograman yang dipilih. Ini adalah indikator kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran yang kita dapati di hari ini adalah yang pertama, menguraikan pengertian dan manfaat dari computational thinking secara mandiri dan jelas. Jadi, kita di sini dituntut untuk mengerti uraian tentang materi tentang computational thinking secara mandiri dan jelas. Yang kedua, mengidentifikasi dalam mengkategorikan pendidikan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma secara tepat dan efektif. Yang ketiga, memecahkan permasalahan yang kompleks dengan dekomposisi, menentukan pola, abstraksi, dan desain algoritmanya dalam sebuah bahasa pemrograman yang dipilihnya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Adapun sejarah computational thinking. Kita mengenal dulu sejarah daripada computational thinking. Awal dari computational thinking atau berpikir komputasional digaungkan oleh seorang pakar yang bernama Seymour Papert pada tahun 1980 dalam bukunya yang berjudul Mainstream. Ketika itu, Papert berfokus pada dua aspek komputasi. Aspek yang pertama, bagaimana kita menggunakan komputasi untuk menciptakan pengetahuan baru. Aspek yang kedua, bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan pemikiran dan perubahan pola akses ke pengetahuan. Nah, itu adalah sejarahnya. Berikutnya, setelah Seymour Papert menggaungkan tentang computational thinking, dilanjutkan dengan J.M. Wing, membawa pendekatan yang dimodifikasi dan perhatian baru pada pemikiran komputasi
atau computational thinking. Kemudian pada tahun 2012, Kurikulum Nasional Inggris mulai memperkenalkan ilmu komputer atau biasa disebut dengan computer science kepada semua siswa. Dilanjutkan di Singapura sebagai bagian dari inisiatif Smart Nation, telah memberi label pengembangan computational thinking sebagai kemampuan nasional. Bahkan negara-negara lain seperti Finlandia hingga Korea Selatan, Cina sampai dengan Australia, disusul dengan Selandia Baru, telah meluncurkan upaya skala besar untuk memperkenalkan computational thinking di sekolah-sekolah sebagai bagian dari kurikulum computer science baru atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada. Dan di Amerika Serikat, mantan Presiden Barack Obama meminta semua siswa K-12 dari SD sampai SMA untuk dilengkapi dengan keterampilan computation thinking sebagai bagian dari inisiatif Computer Science for All pada tahun 2016. Ini adalah sejarah singkat dari computational thinking. Mengapa computational thinking penting untuk diajarkan? Kita akan mengenal tentang computational thinking. Computational thinking atau berpikir komputasional adalah konsep berpikir yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar, memahaminya, kemudian mengembangkannya, suatu metode pendekatan untuk menemukan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Nah, kenapa kita harus belajar tentang computational thinking? Karena konsep berpikir ini adalah dapat memecahkan masalah yang ada di sekitar kita secara kompleks. Kita bisa mengidentifikasi, kita bisa memahami, kemudian kita bisa mengembangkannya, dan kita bisa mendekatkan untuk menemukan solusi yang terbaik dari masalah-masalah yang kita hadapi. Bisa dengan menggunakan bantuan perangkat teknologi komputer. Ini adalah kenapa kita harus belajar computational thinking. Adapun karakteristik computational thinking, yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah dengan menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Yang ketiga, merepresentasikan data melalui abstraksi dengan model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma dan sumber daya yang efektif dan efisien, serta mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Ini adalah karakteristik computational thinking yang nantinya akan mampu melakukan revolusi otomatisasi. Ada 4 pilar teknik kunci pendekatan berpikir komputasional. Ini adalah teknik kunci yang paling penting di dalam berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi. Dan yang keempat ada algoritma. Kita akan membahas teknik kunci pendekatan ini secara satu per satu. Teknik pendekatan yang pertama dengan dekomposisi. Dekomposisi adalah
Metode menyelesaikan masalah yang dilakukan dengan cara memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi, dekomposisi ini adalah kita bisa menyelesaikan masalah ini, memecahkan masalahnya yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana, sehingga mudah untuk diselesaikan. Di sini ada contoh proses pembuatan produk makanan ringan yang terbuat dari kentang. Nah, adapun metode dekomposisinya, kita bisa menentukan yang pertama, produk makanan ringan seperti apa yang akan kita buat. Yang kedua, apa rasa yang akan diberikan. Yang ketiga, apa saja bumbu dan bahan yang perlu disediakan. Yang keempat, apa packaging yang digunakan. Yang kelima, bagaimana cara produksinya. Yang keenam, siapa saja yang akan menjadi target pasarnya. Dan yang ketujuh, strategi apa pemasaran yang akan dilakukan. Ini adalah contoh dekomposisi pada pembuatan produk makanan ringan yang terbuat dari kentang. Jadi kita bisa menentukan metode dekomposisinya. Kita bisa memilihnya antara nomor 1 sampai dengan 7. Kemudian pengenalan pola yang kedua. Teknik yang kedua, pengenalan pola. Teknik ini adalah teknik pemecahan masalah dengan memperhatikan pola permasalahan tersebut, seperti hanya bentuk, perilaku, bahan, suara, gerakan, kecepatan gerak, pertambahan, arah gerak, warna, dan sebagainya. Ini adalah teknik-teknik dalam pengenalan pola. Contoh, perhatikan barisan angka berikut ini. Dimulai dari angka 2, kemudian 6, kemudian 10, kemudian 14, dilanjut dengan 18. Metode ini, dengan memperhatikan barisan angka di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pola yang akan kita gunakan dalam menjawab barisan angka tersebut adalah menggunakan pola penambahan bilangan 4 atau plus 4. Dari 2 ke 6, 6 ke 4. Dari 2 ke 6, 6 ke 10, 10 ke 14, 14 ke 18. Kemudian dilanjutkan ke berikutnya. Jika 18 ini ditambah 4, maka hasilnya adalah 22. Jadi, pola penyelesaiannya menggunakan penambahan bilangan plus 4. Kemudian teknik yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan memilih data yang sesuai dan relevan dari data yang tidak sesuai dan perlu diabaikan, yang akhirnya dapat menemukan pola yang berujung pada solusi. Contohnya di sini adalah atribut seseorang siswa SMP yang akan digunakan untuk pendaftaran ke tingkat SMA. Di situ ada tanggal lahir, ada nama, dan yang lainnya. Tetapi kalian perlu lihat, di situ teknik atributnya atau teknik yang tidak diperlukan pada gambar di samping adalah adanya hobi dan makanan favorit. Hobi dan makanan favorit kita buang saja. Kenapa? Karena seseorang siswa SMP yang akan mendaftar ke SMA tidak ditanyakan adanya hobi dan makanan favorit. Maka kita buang saja abstraksinya, hobi dan makanan favorit. Nah, yang keempat adalah berpikir tentang algoritma. Berpikir algoritma adalah cara berpikir dengan merencanakan atau langkah-langkah instruksi yang dijalankan untuk memecahkan masalah. Untuk penulisannya, algoritma bisa pada
pada topik yang minggu kemarin kita sudah membahasnya, yaitu tentang teknik pseudocode dan flowchart. Jadi pada kali ini kita tidak perlu menerangkan kembali tentang algoritma, tapi nanti pada penerapan soal, kalian dituntut juga untuk menyelesaikan kompetensi tinggi ini berdasarkan algoritmanya. Adapun manfaat dari computational thinking, yang pertama kita dapat memecahkan masalah yang kompleks dengan berbagai cara yang sederhana. Yang kedua, melatih otak supaya terbiasa berpikir secara logis, terstruktur, dan juga kreatif. Yang ketiga, dapat membuat seseorang mampu merumuskan masalah dengan menguraikan masalah tersebut ke bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Dan yang keempat, mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Oke, sampai di sini materi pembelajaran kita tentang berpikir komputasional atau computational thinking. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.